Selamat pagi Desana, apa kabar? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini. Bersama saya, Zahra Rufal, dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan teraktual untuk Anda. Berikut 3 informasi utama pilihan hari ini. Warga Rejang Lebong gempar dengan penemuan sesosok mayat tergeletak penuh luka di depan rumah makan. Cek lokasi tambang pasir besi, tim Pemprov tutup sementara aktivitas penambangan di Desa Pasar Seluma. Kesadaran masyarakat di Bengkulu Utara untuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini meningkat. Warga Kabupaten Rejang Lebong Sabtu pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bersimbah darah tergeletak di halaman sebuah rumah makan di kawasan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Tengah. Jenazah itu pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah makan saat ia akan pergi ke pasar. Semula dikira mayat pria itu korban kecelakaan karena terdapat sejumlah luka di tubuh dan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Nah, pas yang kaget waktu kita nak ke pasar tadi lah. Oh, nak ke pasar iya. Sekitar jam 5:30 kan? 5:30 lah, sekitar antara jam 5 sampai dengan 5:30. Sudah subuh. Paling jeda dengan waktu aku ke melapor polisi itu 15 menit pastinya. Bangunkan istri, dan tuh pikir istri sendirian kan anak lagi tidur. Dia ketakutan juga, macam mana aku nak melapor polisi? Ya, akhirnya ke kantor polisi juga. Dari hasil pemeriksaan petugas ruang pemulasaran Rumah Sakit Umum Daerah Curup, jenazah itu bernama Habibur Rahman berusia 45 tahun, warga Kelurahan Air Putih, Kecamatan Curup Selatan. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah luka bekas senjata tajam diduga sebelum tewas korban dianiaya terlebih dahulu. Isi kayaknya udah meninggal kan, kayaknya berkelahian ataupun pembunuhan. Ada berapa luka yang ditemukan? Sementara lukanya ada di bagian kepala kiri, luka iris, bawah ketiak belah kiri. Itu arah atas, jadi dari bawah ke atas, ya. Luka tusuk? Luka tusuk. Dalamnya itu 8,5 cm. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Pelaku cabul terhadap anak di bawah umur akhirnya ditangkap polisi Resort Rejang Lebong setelah buron selama 8 bulan. NF tidak berkutik saat polisi meringkusnya ketika sedang tidur pada pagi hari 4 Juli lalu. Sebelumnya NF selalu berhasil kabur saat akan diringkus, baik di rumahnya maupun di pondok kebun miliknya, karena pelaku selalu terjaga pada malam hari. Bersama 2 rekannya yang salah satunya sudah ditangkap lebih dahulu, NF dilaporkan telah memperkosa seorang gadis yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan dan Kapolsek Bermani Ulu Ibda Ibnu Sina Alfarobi Jumat siang membenarkan hal tersebut. Perkosaan itu terjadi pada 20 November 2021 lalu. Korban berusia 16 tahun diruda paksa oleh para pelaku. Adapun modusnya yakni mengajak korban untuk menonton organ tunggal pada acara perkawinan di desanya. Pidana persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Bermani Ulu, Raya Kabupaten Rejang Lebong. Untuk perkara tersebut yang itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November
tahun 2021 sekitar pukul 21.30, yaitu tempatnya di sebuah rumah di Desa Bangun Jaya. Merubah pola. Jadi kalau kami melakukan penangkapan pada malam hari, dianya merubah pola tidurnya. Jadi dia malam nggak tidur. Jadi tidurnya subuh hari. Nah, pada saat subuh itulah kami melakukan penangkapan. Pelaku yang juga merupakan residivis kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya yang masih buron hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Pelaku pencuri semakin menggila di Kota Bengkulu. Pasalnya, meski di siang hari, mereka tetap berani mencuri sepeda motor di Jalan Sumatera 1, Kelurahan Sukamerindu. Ulah pelaku ini terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku mengenakan baju kaos berwarna merah. Untuk menghindari kecurigaan warga, pelaku yang datang dengan berjalan kaki ini duduk di depan rumah korbannya sambil berpura-pura menelpon. Tak berselang lama, di bagian rekaman lainnya, pelaku menggasak satu sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban. Menurut pemilik rumah, saat kejadian anaknya sempat mendengar sepeda motor tersebut dihidupkan. Namun ia tidak curiga karena mengira orang tuanya yang membawa sepeda motor tersebut. Motornya itu 1:30 malam loh Pak tahunya? Siang. Itu kejadian siang malam? Siang. Kan masih main laptop tuh kan. Tengok jam nunggu mayang kan kita jam 12, cuman 12 berapa nak nampak kan nak pakai kacamata. Tidak ada dengar bunyi-bunyi itu Pak? Waktu Ini ada anak ni waktu pergi, kan tengok, ayah, takutnya aku pergi kan. Korban menambahkan, motor yang dicuri adalah motor dinas penyuluh di Dinas Pertanian Bengkulu Tengah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan saat ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengirim tim untuk melakukan pengecekan kebenaran laporan yang disampaikan pendemo tolak tambang pasir besi di depan kantor Gubernur Bengkulu. Pengecekan dilakukan langsung ke perusahaan tambang pasir besi yang berada di Desa Pasar Seluma. Tim Pemprov Bengkulu memang menemukan beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penambang. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Mulyani, hasil survei ini nantinya akan disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian ESDM. Kemarin kan sudah ada tanggapan dari Pak Rohidin sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu. Ketika dari hasil survei bersama kita ke lapangan, ada yang indikasinya melawan hukum, ya nanti akan diproses melalui jalur hukum. Tutup ya Bu, penegasannya Bu? Sampai dengan tanggal 21. sampai tanggal 21. Kalau kewenangan nantinya itu ditutup atau tidaknya itu kan di kementerian. Sementara itu, menurut salah seorang perwakilan masyarakat, dari hasil survei bersama tersebut, banyak temuan kesalahan yang telah dilakukan perusahaan tambang. Di antaranya, adanya kerusakan lingkungan di bibir pantai dan dugaan limbah yang dibuang ke aliran sungai setempat. Diduga adanya aktivitas fisik penggalian oleh penambangan yang dibuktikan dengan adanya alat berat dan penumpukan pasir besi. 2. Diduga ada galian lubang tambang yang sudah ditutup dan adanya pengerusakan hutan pantai akibat aktivitas pertambangan. 3. Diduga adanya pembuangan limbah hasil tambang yang dibuang ke Sungai Muara Buluan dan mengalir ke laut. 4. Diduga jarak antara bibir pantai dengan aktivitas atau lokasi tambang lebih kurang 30 meter. Aktivitas tambang PT Flaming Lefto Bakti Abadi dihentikan sementara hingga 21 Juli atau hingga keputusan terkait temuan itu keluar dari pemerintah daerah. Yedi Kustanto melaporkan dari Seluma.